Saudara-saudara sekalian, ibu bapak, jemaat yang seiman dalam Kristus Yesus, salam sejahtera, salam bagi kita semua. Apa kabar? Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga saat ini dalam situasi khusus. Artinya tidak seperti situasi biasa di mana kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah bersama. Tapi sekarang kita ada dalam keluarga masing-masing. Dan ibadah dalam bentuk khusus ini kiranya tidak mengurangi nilai iman di mana kita bersama-sama beribadah, justru kita dikembalikan kepada hakikat kita sebagai keluarga Allah. Sebab itu saya yakin dan percaya bahwa jemaat yang hadir saat ini di keluarga masing-masing sungguh-sungguh kita menjalani ibadah kita dalam iman yang benar-benar di tengah-tengah keprihatinan dunia dan bangsa kita, dan khususnya juga jemaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah dalam keluarga masing-masing sebagaimana hakikat dan tugas panggilan kami sebagai jemaat atau umat-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayati ibadah ini dengan iman, dan kiranya ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita buka firman Tuhan pada saat ini yang menjadi inti dari ibadah kita yang singkat. Kita buka bersama-sama Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan 21. Ayat 19 sampai dengan 21, Keluaran pasal 15. Kita buka bersama-sama kesaksian firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Allah yang senantiasa berfirman pada kami dan dunia ini, kami bersyukur dalam ibadah yang singkat ini kami membaca firman-Mu. Kami sudah membuka bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, dan firman-Mu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup bagi kami, menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami di tengah-tengah realitas hidup sekarang ini. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami berdoa bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Kristus Yesus yang adalah Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Saya membaca ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya
Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian bacaan kita jemaat sekalian. Yang bahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan tadi cukup menarik dan selalu relevan dan urgen dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keprihatinan dunia saat ini. Saya tadi katakan dalam doa kita beribadah dalam bentuk yang khusus, tidak lagi seperti biasa di mana kita berkumpul bersama, dan ini mempunyai makna yang khusus bagi kita. Nah, saya mengambil tema pada saat ini, kuasa dan pertolongan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita di tengah-tengah realitas sekarang ini. Kita semua sudah tahu bahwa realitas yang kita alami adalah kita tidak lagi, atau untuk sementara kita tidak lagi melakukan ibadah-ibadah seremonial ritual bersama, dan ini tidak mengurangi nilai dari hakikat kita sebagai gereja. Justru saya katakan tadi bahwa kita menghayati kembali hakikat yang sesungguhnya sebagai keluarga Allah. Dan yang menarik dari bacaan tadi jemaat sekalian adalah Miriam mengajak kita memuji dan memuliakan Allah di tengah-tengah keprihatinan yang kita alami sekarang ini. Miriam mengucap syukur kepada Allah karena tindakan ajaib Allah yang menyelamatkan dalam peristiwa Eksodus yang luar biasa dan ajaib itu. Dan ucapan syukur ini diungkapkan di tengah-tengah jemaat dengan nyanyian. Mereka diajak menyanyi, dan ini diungkapkan bahwa tidak ada pertolongan lain di tengah-tengah situasi yang sulit dan menekan itu kalau bukan dari Allah sendiri yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ini di luar akal budi kita untuk berpikir. Bayangkan jemaat sekalian bahwa menurut logika tidak mungkin orang Israel bisa selamat di depan laut menggelora yang ganas, di belakang kejaran musuh. Tidak bisa dibayangkan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Dan kita ingat bahwa mereka juga mengalami musibah malapetaka di Mesir. Ada sampah, ya, ada bala, dan bermacam-macam. Ada 10 bala terjadi, dan mereka terus-menerus dikejar. Disinilah kita bisa menghayati kembali luar biasa ungkapan iman dari Miriam di sini, mengajak kita untuk terus-menerus menyanyikan. Tadi tema kita bilang apa? Tema kita bilang kuasa Tuhan dan pertolongannya luar biasa, sehingga mereka bisa bebas
Dan ini yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan sebagaimana tema kita untuk umat Israel mengarungi pengembaraan hidup di gurun pasir yang tidak mudah untuk sampai di tanah Kanaan. Dan ini bukti historis yang tak terbantahkan. Dan ini dicatat oleh kitab suci. Sebab itu kiranya nyanyian Miriam ini menjadi apa yang kita sebut dengan nyanyian hidup, kantate hidup, yang dapat memberi kita pertolongan dan kekuatan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Dan ingatlah bahwa dalam sepanjang sejarah penyelamatan itu diungkapkan oleh Pemazmur 121, ya. Tuhan adalah penjaga, tidak ada pertolongan lain. Dia menjaga nyawa, dia menjaga keluar masuk kita. Dan ini bukan sekedar perkataan Tuhan atau firman yang diucapkan, tapi kita sudah mengalami itu ketika Yesus yang sudah menggenapi kemenangan yang dinyanyikan oleh Miriam dalam bacaan tadi. Luar biasa, dan kemenangan Kristus inilah yang juga menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing, di tengah-tengah jemaat kita. Walaupun kita menghayati dalam keluarga tidak berarti mengurangi nilai persekutuan kita dengan jemaat. Justru persekutuan kita yang disebut koinonia kita alami dalam iman yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar kita berkumpul. Saya tidak katakan bahwa berkumpul itu tidak penting, berkumpul itu penting, ya, tetapi persekutuan dalam iman, khususnya di mana kita saling menolong, saling menguatkan satu yang lain dalam situasi ini, saling mengasihi, menyalurkan kasih persaudaraan. Itulah sebenarnya arti persekutuan yang sesungguhnya kita lakukan. Sebab itu, sebagaimana Miriam tadi mengucap syukur, kita juga catatkan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan masing-masing yang kita nanti persembahkan dalam keluarga, dan kita bawa itu nanti ke gereja untuk menyatakan persekutuan kita dalam ibadah ini. Selamat beribadah jemaat sekalian. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu luar biasa bagi kami. Firman-Mu memberi kekuatan sekaligus pengharapan bagi kami setiap keluarga di tengah-tengah situasi yang khusus. Ya Allah, suka tidak suka, mau tidak mau, kami menghadapi realitas sekarang ini. Kami tidak bisa melarikan diri dan beralibi terhadap situasi sekarang ini. Tapi justru situasi ini membuat kami boleh merenung diri di hadapan-Mu. Di sini kami disadarkan betapa kami terbatas, dan kami dikuatkan dalam iman hanya dengan keyakinan bahwa kuasa dan pertolongan-Mu kami tetap boleh berharap kepada kuasa dan kasih dan berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, biarlah dengan firman tadi kami tetap diingatkan bahwa kemenangan Kristus di kayu salib yang kami baru-baru rayakan dalam Paskah menjadi sumber kekuatan bagi kami semua, khususnya kami keluarga, dalam menapaki kehidupan kami.
Ya Tuhan, berkati ibadah masing-masing keluarga yang dilakukan. Biarlah itu boleh sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi jemaat-Mu. Berkati masing-masing jemaat-Mu, beri mereka persekutuan yang semakin rukun karena tinggal bersama dalam satu rumah. Biarlah jemaat-Mu boleh hidup sebagai keluarga Allah yang hanya mengharapkan pertolongan daripada-Mu. Berkati jemaat kami yang sakit atau yang mengalami kesulitan hidup. Tuhan tolong berikan mereka berkat-berkat-Mu, kekuatan, kesembuhan, dan juga berkat-berkat kebutuhan setiap hari. Ya Tuhan, berkati juga pelayanan kami sebagai jemaat Bukit Zaitun yang mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati para majelis, berkati hamba-hamba-Mu yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melayani. Walaupun kami tidak bertemu, tapi kami tetap saling mendoakan satu sama lain. Kami tetap sebagai tim pelayanan secara kolegial. Ya Tuhan, berkati masing-masing jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab mereka. Berkati orang tua kami, berkati juga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami yang bekerja keras bersama-sama dengan semua pihak untuk mengatasi konflik 19 yang cukup menakutkan ini. Ya Tuhan, berkati juga gereja-gereja-Mu. Inilah doa kami panjatkan ini bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber pertolongan dan kekuatan dan pengharapan kami. Amin. Demikian ibadah singkat kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin.